Ya sudah kalau gitu kita mulai aja. Oke, kita berkenaan dengan komunikasi pada pasien IGD dan ICU. Jadi komunikasi terapeutik pada pasien gawat darurat. Intinya di ICU, di IGD dan lain sebagainya, intinya gawat darurat. Biasanya kalau kita komunikasi terapeutik dengan pasien-pasien yang gawat darurat, kita biasanya terpancing emosi untuk menangani kegawat daruratan sehingga kadang jarang kita mengucapkan komunikasi. Yang terjadi adalah kita biasanya teriak-teriak agar tindakan bisa cepat terselesaikan, itu ya. Jadi makanya pengontrolan diri dan lain sebagainya itu kadang kita perlu. Tetapi kalau kita memang paniknya luar biasa, kadang juga hilang kekontrolan diri kita. Yang terjadi adalah kita terbawa emosional dalam kondisi pasien-pasien yang gawat darurat, gitu ya. Kalau pengertian komunikasi terapeutik sudah berkali-kali saya terangkan, intinya adalah komunikasi untuk menyelesaikan masalah pada pasien, ya, yang bertujuan menyelesaikan masalah klien itu. Untuk teori komunikasi sangat sesuai dalam praktek keperawatan menurut Stotz dan Sanden, yaitu komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam proses komunikasi terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran, gitu ya. Model dari semua komunikasi itu semuanya adalah pertukaran pikiran, ya. Kadang mempengaruhi perilaku, kadang juga terjadinya hubungan, ya, hubungan saling percaya antara perawat dengan klien. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah kesehatan yang terjadi pada klien bisa berjalan dengan lancar. Komunikasi terapeutik dalam perawatan itu yang pertama ada pengkajian, ya. Pengkajian itu apa aja sih? Pengkajian itu bisa juga untuk menentukan kemampuan seseorang dalam proses informasi. Terkadang di waktu kita pengkajian yang terpenting pertama adalah BHSP, ya, bina hubungan saling percaya. Setelah itu kamu membina hubungan saling percaya, barulah kamu melatih skill Anda, yaitu melatih skill cara berbicara dengan baik, ya. Berbicara dengan baik, menyampaikan informasi dengan baik, menerima informasi dengan baik, itu adalah skill. Dan skill seperti itu bisa dilatih setiap harinya, ya, sesuai dengan jam terbang. Asal kita mau, skill tersebut akan bertambah, ya. Itu. Jadi skill yang perlu dilatih sesuai dengan jam terbang kita, ya. Semakin banyak jam terbang kita, skill cara berbicara akan semakin bagus. Kalau kita mau mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik, ya. Walaupun sudah sering komunikasi tetapi kita tidak mau atau tidak punya etikat untuk merubah cara berkomunikasi ini, kita itu menjadi lebih baik juga tidak akan menambah apapun, gitu ya. Nah, setelah itu adalah status mental pasien untuk menentukan batas intervensi. Jadi kita dengan menggali informasi dari pasien melalui komunikasi, kita dapat mengevaluasi data-data yang sudah kita kumpulkan lewat data-data, misalkan data objektif dan lain sebagainya, data penunjang. Nah, dengan sistem komunikasi kita bisa mendapatkan data-data yang berupa data subjektif, ya. Kalau objektif kan kita lihat, kalau subjektif kan kita harus wawancara ke pasien. Selain mengevaluasi status mental, karena status mental ini ketika seseorang itu sakit, apalagi sakitnya parah, status mental akan berubah menjadi liar, gitu ya. Karena dia sudah merasakan sakit yang luar biasa. Ketika kita berbicara dengan pasien yang seperti ini, kita salah ngomong, akan terjadi juga konflik, ya. Itu.
Terus juga manfaatnya untuk mengevaluasi kemampuan pasien secara verbal, ya. Apakah dia masih bisa berbicara dan lain sebagainya. Kan kalau kita melihat, nilai GCS kan salah satunya adalah verbal, ya. Jadi pembicaraannya itu masih ngelantur ke mana-mana atau hanya merespon, gitu aja, ataukah masih bisa berkomunikasi secara efektif, gitu ya. Terus setelah itu kita juga dapat mengobservasi apa yang terjadi pada pasien tersebut, gitu ya. Sehingga dari hasil semuanya kita bisa mengobservasi pasien ini ada gangguan nggak dengan berkomunikasinya. Oh ternyata verbalnya 1 atau 2, waduh ini gangguan kesadarannya mulai menurun dan sebagainya ya. Itu jadi dari verbal aja kita bisa menilainya. Selain itu, tingkat perkembangan pasien sehingga interaksi yang diharapkan bisa realistis. Jadi kalau perkembangan pasien dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dan lain sebagainya, itu kita bisa melihat juga dari interaksi kita, gitu ya. Terus dapat juga menentukan atau memperlihatkan sikap verbal maupun nonverbal yang sesuai apa tidak. Kalau kita melihat misalkan pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan, ya, dari ucapan dan gerakannya kita bisa tahu, oh pasien ini gangguan kejiwaan, gitu, ya. Dan dari situlah kita kan melakukan suatu pengkajian atau wawancara atau mencari informasi-informasi lebih lanjut berkenaan dengan pasien-pasien tersebut. Ya. Setelah itu juga bisa mengkaji tingkat kecemasan pasien ya. Nah, dari tingkat kecemasan pasien ini kita bisa lihat gerak-geriknya pasien, cara ngomongnya pasien, greweli apa tidak, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa lihat dan bisa kita simpulkan, oh pasien ini depresi, oh pasien ini cemas, oh pasien ini stres. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya sistem komunikasi terapeutik ini. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Setelah pengkajian, kita juga akan melakukan suatu diagnosa keperawatan. Di dalam diagnosa keperawatan tersebut, kita juga menganalisa tertulis dari penemuan pengkajian. Kan eh, tulisan kan juga merupakan suatu komunikasi, gitu kan ya. Nah, dari data-data yang sudah kita lakukan dalam pengkajian tersebut, kita bisa menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi pada pasien tersebut. Ini itu juga kan dokumentasi itu kan juga komunikasi. Sesi perencanaan tim kesehatan sehingga setelah kita bisa merencanakan, mendiagnosa ya, menganalisis semuanya ini kita lakukan untuk apa sih? Untuk kesembuhan pasien ya. Sehingga kita bisa merencanakan sesuatu yang lebih bagus dengan tim-tim kesehatan yang lainnya. Dengan diskusi klien dan keluarga untuk menentukan metode implementasi yang tepat gitu ya. Itu kan juga butuh komunikasi. Karena apa? Kadang kalau kita itu egois, kita bisa menentukan implementasi itu berdasarkan kita sendiri, tetapi kita tidak berdiskusi dengan pasien atau keluarga. Kadang tidak sesuai. Misalkan aja ya, misalkan yang hal yang ringan aja ya. Misalkan pasien itu adalah mempunyai tingkat stresor yang tinggi sehingga dia depresi ya, depresi. Sebenarnya teknik-teknik kecemasan menghilangkan kecemasan itu ada beberapa kalau menurut jurnal ya. Ada juga menggunakan metode musik, ada juga menggunakan metode harum-haruman dan modifikasi lingkungan. Nah, kita mempunyai egois yang sangat tinggi sehingga kita
terkadang mempersepsikan, oh kalau kita stres itu dengan mendengarkan musik, kita bisa menurun tingkat stresnya. Terus kita aplikasikan ke pasien, ternyata pasien tersebut tidak menyukai musik. Nah ini kan bisa bertentangan dengan situasi. Itulah kalau tidak diskusi yang baik ya, membuat setelah itu membuat rujukan ya, rujukan. Nah, rujukan ini juga sangat penting untuk diaplikasikannya. Rencana tujuan adalah rencana asuhan tertulis ya. Jadi kalau kita membuat rencana-rencana asuhan itu sebaiknya tertulis. Kenapa tertulis? Karena kalau tertulis rencana tersebut bisa di-shift-kan ke yang lain. Kita membuat rencana di pagi hari tidak tertulis. Ketika kita shift-kan itu hanya omongan aja ya. Misalkan ini, hanya omongan aja. Setelah itu yang siang menerima omongan kamu, terus diomongkan lagi ke yang malam. Itu seperti juga membuat eh, bom waktu ya. Istilahnya gini, kenapa saya sebut dengan bom waktu? Ketika ada 100 orang berjejer-jejer dan kita ngomong ke orang yang nomor satu agar pesan ini disampaikan ke orang yang ke 100 itu. Yang satu ngomong kedua, dua ngomong ketiga, dan lain seterusnya. Ya, pesan itu nyampe ke orang yang 100, pasti pesan itu sudah berubah. Itu. Nah, itu alasannya ya. Nah, makanya kenapa Al-Quran, mohon maaf ya, kalau Islam itu Al-Quran, Al-Quran ini sejak zaman dahulu telah ditulis. Kenapa? Karena ketika Al-Quran ini nanti tidak ditulis, hanya di mulut ke mulut, pada nantinya, pada zaman sekarang ini pasti Al-Quran sudah berubah. Nah, alhamdulillahnya Al-Quran waktu itu ditulis, didokumentasikan, sehingga bisa dijaga kemurniannya sampai sekarang. Itulah yang dimaksud dokumentasi, itu sangat penting gitu ya. Membantu pasien agar dapat menerima pengalaman yang pernah dirasakan ya. Itu salah satu rencananya, memenuhi kebutuhan sendiri, meningkatkan harga diri pasien, memberikan support karena adanya perubahan lingkungan, perawat dan pasien sepakat untuk berkomunikasi secara lebih terbuka. Pada bagian implementasi, ini kita dapat memperkenalkan diri kepada pasien karena ini mau melakukan suatu tindakan. Kalau melakukan suatu tindakan, kita kan sebaiknya adalah memperkenalkan diri ke pasien. Kenapa seperti itu? Kita harus mendapat respon yang baik. Karena kita harus membina hubungan saling percaya kepada pasien. Kalau kita bina hubungan saling percaya ini terganggu, maka kita tidak dianggap, atau kita kalau ngomong ke pasien juga kurang bagus, tidak berjalan secara mulus karena BHSP kita jelek gitu ya. Setelah itu memulai interaksi, membantu pasien untuk dapat menggambarkan pengalaman pribadinya. Kita koreks kalau hubungan bina ini sudah terjalin dengan bagus, interaksi ini sudah berjalin dengan bagus, kita bisa membuat pasien itu supaya curhat kepada kita tentang masalah kesehatan yang terjadi kepada dirinya gitu ya. Terus menganjurkan pada pasien untuk dapat mengungkapkan perasaan kebutuhannya. Perasaan kebutuhannya ini sangat penting dikarenakan apa? Di dalam menyelesaikan masalah kesehatan ini, pengungkapan perasaan kebutuhan itu dirasa sangat penting sekali. Apa yang dibutuhkan pasien kadang kita tidak tahu gitu loh ya. Misalkan pasien itu misalkan di-gift semuanya, seluruh tubuhnya di-gift sehingga tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak. Terus kakinya itu sakit tanpa adanya kakinya itu gatal, ingin menggaruk sekali. Itu ada pasien yang seperti itu sampai dia meneteskan air mata. Kalau dia bisa memahami keadaan pasien tersebut, pasien juga akan sedih gitu loh ya. Menggunakan komunikasi untuk meningkatkan harga diri
pasien. Itu penting. Ketika kita meninggikan harga diri seseorang, yang perlu kamu ingat seperti itu. Kita meninggikan harga diri seseorang, harga diri secara tidak sadar harga diri kita juga akan naik, gitu ya. Itu kesimpulannya. Evaluasi ketika kita akan melakukan sistem evaluasi ke pasien dapat mengembangkan kemampuan dalam pengkajian dan memenuhi kebutuhan sendiri, gitu ya. Di dalam evakuasi kita bisa melihat, mengobservasi, sekaligus kita bisa melakukan wawancara ke pasien, ya. Apa Ibu minumnya tadi gimana? Sudah bisa dilakukan sendiri apa enggak? Itu menyebabkan, oh ADL-nya bisa dilakukan dengan sendiri, berarti ada perkembangan ke depannya, dan lain sebagainya. Terus komunikasi menjadi lebih jelas, lebih terbuka, berfokus pada masalah. Itu, tidak ngelantur saja. Kadang kalau kita asik ngobrol dengan pasien, kita membicarakan yang di luar topik kesehatan. Membantu menciptakan lingkungan yang dapat mengurangi tingkat kecemasan. Dengan mengobrol kita bisa menurunkan kecemasan. Kenapa? Seolah-olah dalam pengobrolan kita ini merupakan pengalihan dari suatu stresor yang dia takuti, gitu ya. Itu salah satu kenapa komunikasi ini sangat penting. Nah, di dalam komunikasi gawat darurat, keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Karena dalam keadaan gawat darurat ini pertolongan cepatlah yang dibutuhkan. Cepat, cermat, tepat, gitu ya. Itu dibutuhkan. Agar apa? Mengurangi suatu kecacatan. Yang pertama itu bukan kecacatan dulu, yaitu mengurangi resiko kematian. Setelah mengurangi resiko kematian, barulah kecacatan, gitu ya. Itu namanya tindakan gawat darurat. Yang penting orangnya hidup dulu, baru dirawat yang lainnya. Konsep dasar keperawatan gawat darurat, klien gawat darurat. Yang pertama ini ya, pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya akan menjadi cacat bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. Misalkan sumbatan jalan nafas, distres nafas, luka tusuk dada, perut, shock, hipotensi, dan lain sebagainya. Kenapa kok hipotensi bukan hipertensi, Pak? Karena hipotensi itu resikonya sekarang dan akan menjadi problematika tentang kesehatan sekarang ini, gitu ya. Resikonya sekarang, karena hipotensi ini makanya dianggap lebih berbahaya daripada hipertensi. Kalau hipertensi resikonya yang akan datang, berarti akan datang akan menjadi komplikasi kepada penyakit lain maupun dan lain sebagainya. Tetapi kalau hipotensi hari ini, sekarang, bukan hari ini lagi, sekarang. Konsep dasar pasien gawat darurat, pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya dan atau anggota badannya, ya, akan menjadi cacat bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Bisanya dilambangkan dengan label merah, misalkan AMI akut miokard infak. Nah, pasien gawat tidak darurat. Kalau pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat, biasanya dilambangkan dengan label biru, misalnya pasien dengan CA stadium akhir. Jadi semua pasien ini membutuhkan suatu komunikasi yang bagus, gitu ya. Terus juga ada pasien darurat tidak gawat. Jadi darurat, tapi tidak gawat, gitu. Ini biasanya lebih dikesampingkan sedikit, menolongi pasien-pasien yang gawat darurat tadi ya. Terus ada juga pasien tidak gawat dan tidak darurat. Ini biasanya ya ISPA dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir adalah pasien meninggal ini ya. Kalau pasien meninggal ya gimana lagi ya? Berarti kita ada
merawat pasien dengan meninggal. Kalau merawat pasien dengan meninggal, itu sebaiknya kita lakukan sedini mungkin. Apakah pasien yang meninggal itu disebabkan oleh penyakit menular, ataukah pasien yang meninggal itu tidak disebabkan oleh penyakit menular? Nah, itu perlu dicermati karena tindakannya akan berbeda, gitu ya. Ada juga SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Ini merupakan sistem pelayanan penderita gawat darurat yang terdiri dari unsur pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan antar rumah sakit, atau bisa disebut is life saving. Gitu. Ini biasanya kalau fase pra rumah sakit, ini pelayanan pra rumah sakit. Itu berarti pelayanan kepada penderita gawat darurat yang melibatkan masyarakat atau orang awam dan petugas kesehatan. Pada umumnya yang pertama yang menemukan penderita gawat darurat berarti di tempat, ya. Ini contohnya di jalan terjadi kecelakaan, kemudian penderita gawat darurat ditolong masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan untuk gawat darurat. Di tempat terjadinya suatu gawat darurat, ini fase pra rumah sakit. Namanya pra itu berarti sebelum. Kalau fase pelayanan rumah sakit ini, misalkan juga pasien yang mengalami suatu trauma di dalam kecelakaan, tapi posisinya sudah masuk UGD, ya. Karena UGD itu kan semua pasien yang mau dirawat kan masuknya ke UGD dahulu, yang pertama kali, ya. Di fase pelayanan rumah sakit ini ya mulai dari UGD tersebut, gitu ya. Mulai dari UGD tersebut, entah nanti dilakukan tindakan pemasangan infus dan lain sebagainya, gitu. Nah, ketika di sini ini mengalami suatu kegawat daruratan, kita masuk UGD mengalami suatu kegawat daruratan. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah pengontrolan diri kita sehingga kita bisa berpikir jernih bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kita juga wajib mencari informasi-informasi yang terkait dengan masalah pasien tersebut. Yang membawanya kita tanyain, ini tadi seperti apa, kejadiannya seperti apa, tim yang lainnya segera menolong dan lain sebagainya. Tindakan ini perlu dilakukan dengan sangat cepat, cermat, dan tepat. Makanya sistem informasi di sini sangat dibutuhkan, ya. Kalau di ICU itu keadaan sebenarnya sudah berada di rumah sakit, ya. Sudah berada di rumah sakit, terus mengalami kegawat daruratan sehingga perlu dirawat secara intensif di ICU tersebut, ya, perawatan secara intensif. Nah, biasanya di ICU ini tingkat stresornya juga tinggi karena apa? Pasien-pasien kritis. Nah, ini kan kita juga menggali informasi-informasi dengan sangat akurat sekali, ya. Entah itu dokumentasi perawatan-perawatan sebelumnya ataupun kita membutuhkan wawancara ke keluarganya pasien. Nah, itu semuanya harus dilakukan dengan sangat teliti karena pasien-pasien kritis. Pelayanan antar rumah sakit. Pada fase pelayanan antar rumah sakit rujukan adalah fase pelayanan yang melibatkan petugas kesehatan dengan petugas kesehatan rumah sakit lain. Atau rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain. Sebagai rujukan, tindakan ini dilakukan apabila korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, tetapi rumah sakit yang pertama tidak bisa memberi pertolongan sehingga dirujuk ke rumah sakit lain. Ini kalau pelayanan antar rumah sakit disebut rujukan. Pada intinya kalau rumah sakit tipe E, D tidak bisa ngatasi, dirujuk ke C nggak bisa ngatasi, rujuk ke B nggak bisa ngatasi, akhirnya
rujukan provinsi atau rumah sakit tipe A, gitu ya. Dan seterusnya. Semuanya ini kan proses mulai dari awal pasien sampai dengan terakhir rujukan itu dinamakan pelayanan antar rumah sakit dan semuanya ini membutuhkan suatu sistem informasi yang tepat, gitu ya. Tujuan komunikasi pada gawat darurat, ya tentunya untuk ya semua komunikasi terapeutik itu untuk menolong atau menyelesaikan masalah kesehatan yang klien hadapi, ya. Juga mendorong dan menganjurkan kerjasama antar perawat dan klien melalui hubungan perawat dan klien. Dengan adanya hubungan tersebut, ya, entah itu perawat dengan klien, perawat dengan tim kesehatan, perawat dengan keluarga, semuanya sangat membutuhkan yang namanya komunikasi, gitu. Karena hubungan hubungan interpersonal mau nggak mau pasti terjadilah komunikasi. Walaupun komunikasi itu berupa komunikasi non verbal, gitu ya. Teknik komunikasi pada gawat daruratan. Yang pertama mendengar. Hampir sama dengan teknik-teknik yang lainnya, komunikasi yang lainnya ya. Nah, mendengar ini sangat penting. Sudah saya terangkan di kemarin bahwa mendengar ini sangat penting sekali karena dengan kita mendengar, kita bisa mendapatkan suatu informasi yang disampaikan oleh klien dengan penuh empati dan perhatian. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Ya, penerimaan di sini merupakan menerima bukan berarti menyetujui. Ingat itu ya. Menerima, misalkan Anda menerima perkataannya, tidak membantah. Tetapi belum tentu kita itu setuju dengan perkataan dia. Misalkan gini, saya ada pasien yang gangguan jiwa. Bapak, saya itu sering mendengarkan ada orang yang berbicara itu, sekarang pun saya mendengarkan ada orang yang berbicara, kakek-kakek berbicara kepada saya misalkan gitu ya. Nah, oke, jadi kita terima, dia ngomong itu kita terima, ya kita sepakati. Tetapi kita nggak setuju dengan apa yang dia omongkan bahwa di sampingnya ada kakek-kakeknya. Ternyata kan nggak ada kalau menurut dunia nyata kita, gitu ya. Melainkan persediaan untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan sikap ragu atau penolakan, gitu ya. Untuk menunjukkan sikap penerimaan sebaiknya perawat menganggukkan kepala dalam merespon pembicaraan. Nah, dari menganggukkan kepala ini kan disebut komunikasi non verbal. Terus mengulang pernyataan klien. Ketika kita nggak memahami, maka kita membutuhkan umpan balik. Ya, berharap umpan balik itu mendapatkan respon yang bagus. Hingga pengulangan-pengulangan pernyataan itu penting. Oh iya ya, untuk memastikan bahwa kata-katanya itu benar-benar yang diucapkan. Terus klarifikasi, ini juga penting. Dengan adanya klarifikasi, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Karena klarifikasi ini kita bisa mendapatkan atau memperoleh kejelasan, kesamaan ide, perasaan, dan persepsi. Menyampaikan hasil pengamatan yang nomor 6. Nah, kalau kita mengamati sesuatu, kita membutuhkan namanya cross check. Dengan menyampaikan hasil pengamatan, kita meng-cross check apa yang kita dapatkan. Itu ya. Data-data yang kita dapatkan kita cross check. Terus prinsip komunikasi gawat darurat. Yang pertama, ciptakan lingkungan terapeutik dengan menunjukkan perilaku dan sikap. Apa aja itu? Ada caring, acceptance, respect, empathy, trust, integrity. Kalau caring itu sikap mengasuh yang ditujukan peduli. Care itu adalah peduli. Acceptance itu menerima apa adanya. Respect itu menghormati. Misalnya kan
respectable kalau bahasa Inggrisnya ya, respectable, menghormati. Empati, merasakan perasaan, trust itu kepercayaan. Integrity ada integritas atau berpegang pada prinsip profesional yang kokoh. Terus identifikasi bantuan yang diperlukan, terapkan teknik komunikasi, berfokus, bertanya, validasi, bahasa yang mudah dimengerti. Ini bahasa yang mudah dimengerti, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Ini sangat penting. Kita ngomong dengan bahasa-bahasa medis, tetapi pasien bingung dengan bahasa kita itu, namanya yang kurang pintar adalah kita, bukan pasiennya yang tidak memahami kata-katanya, gitu ya. Pastikan hubungan profesional dimengerti oleh pasien, motivasi dan hargai pendapat, respon, hindari penyalahgunaan, memojokkan. Kadang kita kan bicara, kalau seseorang itu inginnya di atas melulu, ya inginnya berada di atas melulu, itu biasanya ngomongannya itu yang tersering adalah menyalahkan, memojokkan, memberikan sebutan yang negatif dan lain sebagainya. Itu kurang bagus. Itu tolong dihindari. Fase komunikasi terapeutik, ada fase pra-interaksi. Ini yang hampir sama dengan fase-fase komunikasi biasa ya. Ada pra-interaksi, terus juga ada fase orientasi, fase kerja, fase terminasi. Ya, sama seperti yang kemarin saya terangkan. Kalau interaksi ini eksplorasi perasaan, fantasi, analisis kekuatan dan sebagainya. Ini hampir sama. Bisa Anda baca. Ini naskah dialog. Nah, naskah dialog ini pada pertemuan selanjutnya, naskah dialog ini akan kalian berdua dialogkan dan saya mendengarkan, gitu ya. Ini, nah, selamat pagi Pak. Tadi misalkan Valencia jadi perawat, misalkan Nike jadi pasien atau sebaliknya. Nanti kalian yang ngomong, gitu ya. Saya mendengarkan. Itu tolong dibaca dulu biar nanti waktu action dengan videonya masing-masing ya, sehingga sudah bisa dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Entah besok juga bisa, kapanpun bisa, tapi hubungi saya dulu ya, gitu ya. Ada pertanyaan dari sini silakan. Oh, maaf Pak, tugasnya itu Zoom gini atau Zoom gimana Pak? Oh, Zoom saja. saja. Iya, iya Pak. Kalau tugas yang Pak, komunikasi itu kan tersendiri buat kalian yang kemarin kan. iya Pak, mau tanya itu yang saya masih bingung yang perawat jantung Pak. Yang tugas kemarin kan ada perawat jantung, edukasi sama konseling. Itu maksudnya tentang yang berhubungan dengan apa? Konseling mengenai jantung, penyakit Iya, heeh, gitu Pak. iya, Iya, iya. betul. Masih bingung di situ Pak. Ya Berarti betul. kalau yang diagnosa itu harus ada tindakan yang dilakukan Pak. Iya, tindakan-tindakan yang Ya, bisa kamu ini. selesaikan di rumah itu. Oh, iya Pak. Iya. Hmm, Sudah Pak itu. Itu aja. Ada yang lain? Sudah, tidak ada? Belum ada Pak. Kalau belum ada, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima